Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran daring pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu lagi, melakukan pembelajaran secara biasa ya, seperti sebelum pandemi COVID. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ilmu tafsir peminatan untuk kelas agama 1 dan kelas agama 2, kelas 11 agama 1 dan kelas 11 agama 2. Untuk pertemuan pertama hari ini kita tidak langsung masuk ke dalam materi. Saya akan menyampaikan pengantar dulu, apa tujuan dari ilmu tafsir, apa ruang lingkupnya, dan bagaimana nanti kita belajar. Pertama, tujuan dari pembelajaran ilmu tafsir seperti yang tercantum dalam KMA 183 tahun 2019. Tujuannya yaitu pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran. Sebenarnya meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran ini tidak hanya peserta didik, tapi ya termasuk dari pengajar itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dari umat manusia. Nah, Al-Quran itu adalah salah satu kitab satu-satunya kitab suci yang masih otentik ya, dari zaman Nabi Muhammad hingga sekarang. Itu alhamdulillah Al-Quran itu tidak berubah satu huruf pun. Nah, dengan meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, maka kita berharap bahwa kehidupan kita itu akan selalu sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai pedoman dalam menyingkapi dan menghadapi kehidupan. Tentu sebagai orang Muslim, kita harus membekali diri kita dengan nilai-nilai Al-Quran, sehingga hidup kita itu akan terarah, berkah, dan tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, apa saja nanti dalil-dalil yang akan dikaji, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran. Pemahaman terhadap Al-Quran ini penting dan perlu ilmu. Maka dengan ilmu tafsir ini kita berusaha untuk memahami Al-Quran sebaik mungkin. Al-Quran tidak bisa dipahami hanya dengan membaca terjemahan atau kita hanya googling dari website-website yang kurang terpercaya. Maka dengan demikian, salah satu alat untuk memahami Al-Quran yaitu dengan
ilmu tafsir. Tentu alatnya tidak hanya ilmu tafsir ya, banyak sekali. Tidak hanya ilmu tafsir, dan ilmu tafsir itu hanya salah satu ya, hanya salah satu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang tafsir dan ilmu tafsir, sehingga dapat membekali mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Dengan kita menguasai salah satu ilmu alat, dan tentu harus dilengkapi ya ketika kalian misalnya ingin menafsirkan Al-Quran, harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu asbabun nuzul, itu harus dilengkapi. Nah, ketika kita sudah memiliki ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran, maka tentu kebenaran yang ingin kita gali itu akan lebih dekat, meskipun manusia itu tidak luput dari salah. Namun dengan ilmu alat atau ya ilmu alat, tentu kita akan bisa meminimalisir kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ayatnya itu bermacam-macam. Ada ayat am, ada ayat khos, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, dan seterusnya. Dan semua itu memiliki harus ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir yang benar. Nah, Al-Quran kalau tidak ditafsirkan dengan benar, maka barang tentu akan malah menyesatkan bagi mufasirnya itu sendiri. Lebih-lebih kalau mufasirnya itu memiliki pengikut, tentu itu akan menyesatkan. Yang kemudian meningkatkan pengamalan peserta didik terhadap isi kandungan Al-Quran dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Setelah kita memahami, memiliki ilmu alat atau memahami ilmu alat ya, tentu kita akan lebih menghayati apa itu isi kandungan Al-Quran, kemudian bisa mengamalkan ke dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, inilah pentingnya kita selain kita mencari ilmu, juga diamalkan. Ilmu tidak hanya kemudian untuk untuk pamer-pameran ya, untuk saya sudah bisa tafsir, enggak. Kedepannya harus diamalkan untuk menjadi petunjuk bagi lingkungan kalian. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk channel ini, untuk anak-anak, untuk di like dan di subscribe, dan terus dalam pembelajaran digital kalian harus terus memantau channel ini, karena akan ada banyak Bapak Ibu guru yang akan melakukan siaran. Mungkin untuk pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Mungkin pertanyaan seputar ini dulu ya, seputar bagaimana nanti kita melakukan pembelajaran ilmu tafsir. Apakah pakai siaran seperti ini, atau cukup dengan mengirim materi, atau melakukan kuis-kuis melalui Google Form atau e-learning dan seterusnya.
Ini sudah ada yang hadir dua, yaitu Mbak Evi Dwi Septiani 11 IIK 1, kemudian Mbak Dewi Chandra Wulan 11 IIK 2. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya buat kalian yang telah naik ke kelas 11. Tentu di kelas 11 semangat belajarnya harus dipacu lagi ya, etos belajarnya harus dipacu lagi dalam berbagai pelajaran, karena tantangan itu semakin besar ke depannya. Untuk yang sudah absen masih dua ya, Mbak Evi Dewi Septiani kelas 11 IIK 1 dan Mbak Dewi Chandra Wulan 11 IIK 2. Terima kasih sudah gabung ke channel ini. Oh ya, jangan lupa yang sudah tahu linknya, sudah bisa masuk ke channel ini, jangan lupa di share ya ke teman-teman kelasnya. Mbak Dewi Chandra Wulan jangan lupa di share ke teman-temannya. Mbak Evi juga jangan lupa. Yang IIK 2 belum ada yang masuk, silakan. Yang IIK 2 silakan, belum ada yang masuk. Oh iya, kemudian maaf ada yang kelewat. Di semester 1 ini apa saja toh yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang taat kepada Allah dan Rasulullah, yaitu nanti yang kita bahas surat An-Nur ayat 54 dan An-Nisa ayat 80. Nah, ini ketaatan, bagaimana kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan selain kepada Allah dan Rasulullah yaitu ulil amri, bagaimana kita mendudukkan masalah itu, menyikapi masalah itu. Kemudian bab ketiga ada ayat-ayat Al-Quran tentang kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. An-Nahl ayat 65 Al-Baqarah ayat 164, An-Nahl ayat 74, Al-Isra atau Bani Israel ayat 12, Al-Anbiya ayat 30. Oke, terima kasih Mbak Ainur Rohmah kelas 11 agama 2. Oh, Mbak Ainur Rahimah ya kelas 11 agama 2. Tolong teman-temannya dikasih tahu, di share linknya. Nah, kemudian yang ketiga ayat-ayat Al-Quran tentang rasa syukur atas nikmat Allah, yaitu Az-Zukhruf ayat 9-13, Al-Ankabut ayat 17. Yang kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang amal ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kita berbuat baik, mencegah kejahatan, bagaimana caranya, yaitu Ali Imran ayat 104, Al-Maidah ayat 78-80, Sof ayat 3. Oke, terima kasih Mbak Ratnasari sudah gabung. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang makanan yang halal dan yang haram. Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, Al-Maidah ayat 87 sampai 88, An-Nahl ayat 16, kemudian An-Nahl ayat 68 sampai 69, Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian ada lagi tentang pola hidup sederhana, kemudian tentang pemanfaatan kekayaan alam, tentang ujian dan cobaan, dan kemudian yang terakhir toleransi dan etika pergaulan. Saya kira cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Mungkin untuk usulan bagaimana pembelajaran kita hari ini silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.